Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Triyono, NPM 2274201049, Prodi Hukum semester 4. Mata kuliah Kriminologi. Dosen pengampu Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Di sini saya akan membuat video tentang kasus pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang dibunuh oleh kuli bangunan akibat sakit hati. Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Wahyudian Silviani, berusia 34 tahun, tewas dibunuh buruh bangunan yang sedang merenovasi rumahnya. Tersangka berinisial DF berusia 23 tahun. Polisi mengatakan pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati ditegur korban yang merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan pelaku. Wahyudian Silviani tewas dibunuh di dalam rumah temannya di perumahan Geraha Sejahtera Tempel, Gatak, Sukoharjo pada Rabu 23 Agustus 2023 malam hari. Lokasi pembunuhan itu tepat di samping rumah korban yang sedang direnovasi. Berawal dari korban menegur pelaku, Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan korban sedang merenovasi rumahnya. Proses renovasi itu dikerjakan oleh DF dan sejumlah rekannya. Belakangan korban merasa pekerjaan yang dilakukan DF tidak sesuai dengan keinginannya. Dian disebut menegur DF mulai dari pagi hari hingga sore hari. DF yang sakit hati hingga merencanakan pembunuhan. DF yang sakit hati karena ditegur oleh korban, kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban pada Senin 21 Agustus 2023 malam hari. Hanya saja, pelaku DF ternyata belum memiliki cukup keberanian untuk mengeksekusi korban. Setelah mengumpulkan keberanian, pada Rabu 23 Agustus 2023, DF mendatangi korban. Malam itu korban sedang menginap di rumah temannya yang tengah cuti karena rumahnya belum selesai direnovasi. DF yang mengetahui keberadaan korban pun mendatangi rumah tersebut. DF kemudian menuju rumah itu sambil membawa pisau, memakai sarung tangan medis, dan menggunakan penutup wajah. Pelaku kemudian menyusup masuk ke dalam rumah teman korban. DF mula-mula naik ke pagar depan untuk sampai ke atap. Sesampainya di atap, pelaku masuk ke dalam rumah lewat belakang tandon air. Saat sampai di dalam rumah, DF melihat korban sedang tertidur pulas di ruang tamu. DF yang melihat itu pun langsung mengeksekusi korban dengan pisau yang dibawanya. Korban yang diserang secara tiba-tiba itu sempat terbangun dan hendak merebut pisau. Sayangnya usaha korban gagal dan terbunuh. Setelah korban tidak bernyawa, DF membersihkan bercak darah yang mengotori tubuhnya. Pelaku kemudian mengambil kasur lantai untuk menutupi jasad korban. Saat hendak keluar rumah tanpa direncanakan, DF mengambil barang-barang berharga milik korban, diantaranya ponsel, laptop, dan sejumlah uang. Pelaku kemudian meninggalkan TKP lewat pintu dan lompat pagar untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, DF membuka baju yang dikenakan lalu membungkusnya dengan plastik. Plastik baju itu kemudian dibawa DF menuju areal persawahan dan membakarnya untuk melenyapkan barang bukti. DF kemudian melanjutkan perjalanan ke Sungai Blimbing dekat rel kereta api untuk membuang pisau yang digunakan mengeksekusi korban, lalu pulang ke rumah. Kemudian jasad korban ditemukan pada keesokan harinya pada Kamis 24 Agustus 2023. Dua teman korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi awalnya curiga karena korban tidak pernah terlihat. Keduanya lantas mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di sana, keduanya tidak bisa masuk ke dalam rumah karena rumah dalam keadaan terkunci. Mereka lalu meminta tolong kepada seorang tukang yang merawat tempat korban menginap, Indriyono berusia 47 tahun. Indriyono yang juga memegang kunci rumah itu kemudian membuka kunci pintu. Saat masuk ke dalam rumah, mereka melihat kasur lantai yang nampak mencurigakan. Melihat itu, Indriyono mengangkat kasur itu dan menemukan jasad korban tergeletak di bawahnya. Penangkapan pelaku. Polisi yang menerima laporan akhirnya melakukan pemeriksaan. Setelah memeriksa kondisi korban yang diduga meninggal akibat tindak kekerasan, polisi pun membuat tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pada Jumat 25 Agustus 2023. Polisi mengatakan pada saat proses penangkapan pelaku sedang berada di rumahnya. Akibat perbuatannya itu, DF diancam pasal 340 KUH Pidana atau pasal 338 KUH Pidana atau pasal 339 KUH Pidana atau pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Pembunuh dosen UIN Raden Mas Said Surakarta divonis penjara seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa kasus pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Terdakwa yang bernama Dwi Febrianto berusia 23 tahun terbukti secara sah melanggar pasal 340 KUH Pidana atas kasus pembunuhan terhadap Wahyudian Silviani, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta.
Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Denny Indrayana selaku ketua dan hakim anggota Emma Sri Setiawati dan Yesi Aksiata pada Kamis 29 Februari 2024. Fakta persidangan membuktikan terdakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUH Pidana. Terdakwa 3 kali mengintai rumah korban dengan membawa pisau dan mengenakan pakaian yang dapat menutupi identitasnya. Mengadili, terdakwa Dwi Febrianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Dwi Febrianto dengan pidana seumur hidup. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyebut hal yang meringankan terdakwa yakni bersikap baik dan menyadari perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa dinilai merasakan masyarakat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Selain itu, keluarga korban menderita trauma psikologis yang sangat dalam, serta pemilik rumah tempat kejadian perkara mengalami trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Terdakwa juga berpotensi membahayakan masyarakat dengan jiwa emosionalnya yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikannya dengan baik. Majelis Hakim menilai kejahatan terdakwa menimbulkan beragam penafsiran, termasuk kemungkinan terdakwa mempunyai gejala psikopat. Sebab dalam persidangan terdakwa merasa tidak yakin korban sempat menyinggung pada 21 Agustus 2023 lalu yang menjadi alasan pembunuhannya. Dalam persidangan tersebut juga terungkap terdakwa resah lantaran temannya tidak membayar utang kepadanya. Selain itu, terdakwa juga memukul pengamen yang dengan sebatang kayu yang mengakibatkan tangan pengamen itu patah tulang. Kejadian itu dilakukan karena terdakwa tersinggung dituduh pengamen tersebut. Terdakwa emosional. Majelis Hakim menilai terdakwa lebih mengedepankan emosionalnya saat menghadapi masalah daripada menyelesaikannya dengan cara yang tepat. Ketika rasa emosi terlampiaskan, terdakwa masih bisa bersikap tenang. Menimbang atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat ada rasa kejiwaan yang dialami terdakwa yang tidak terselesaikan dan tidak mampu dikendalikannya sebagai manusia. Dalam pembacaan tersebut disampaikan sejumlah barang bukti akan disita untuk dimusnahkan, sementara barang bukti lain seperti laptop dan HP korban dikembalikan kepada ahli waris korban. Barang bukti seperti kunci dan gembok rumah dikembalikan kepada saksi yang juga pemilik tempat kejadian perkara. Lantaran terdakwa divonis seumur hidup, biaya perkara atas kasus tersebut dibebankan kepada negara. Demikian putusan ini, saudara penuntut umum maupun penasihat hukum memiliki hak terhadap putusan ini, baik menerima atau mengajukan banding. Menanggapi putusan hakim, penasihat hukum terdakwa Syahid Mubarok mengatakan kliennya akan mengajukan banding. Kalau dari terdakwa menyatakan banding, kami dari kuasa hukum mengembalikan lagi keputusan itu kepada terdakwa. Kami hanya mendampingi di proses pengadilan Sukoharjo. Kalau banding nanti tanpa kuasa hukum, kata Syahid, penasihat hukum terdakwa. Saran dari saya untuk seluruh masyarakat di Indonesia agar dapat menjauhi tindakan yang melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku, salah satu contohnya yaitu membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, karena itu adalah perbuatan yang dilarang baik agama maupun aturan undang-undang. Sesakit hati bagaimanapun kita ke seseorang, alangkah baiknya kita memilih untuk memaafkan orang tersebut, agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.